Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabaruj berasal dari kata al-burj yang artinya bintang atau sesuatu yang terang dan tampak. Makna lain dari tabaruj adalah berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan seperti kepala, leher, dada, lengan, betis, dan anggota tubuh lainnya. Kata tabaruj juga disebut dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 33. Berikut ini bunyinya, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Makna tabaruj mengutip dari situs resmi Quran Kementerian Agama Kemenak, surat Al-Ahzab ayat 33 tersebut berisi perintah Allah kepada para istri Nabi supaya tetap tinggal di rumah masing-masing dan tidak keluar kecuali bila ada keperluan. Perintah ini melarang para istri Rasulullah untuk memamerkan perhiasannya dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah masa dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapat larangan, mereka diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan seperti mendirikan sholat 5 waktu sesuai syarat dan rukun-rukunnya dan menunaikan zakat harta bendanya. Sementara itu, mengutip dari Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, di sana disebutkan dua pengertian tabaruj menurut ulama, yaitu menurut ulama Abu Ubaidah, tabaruj wanita menampakkan kecantikannya di depan lelaki yang bukan mahram. Menurut ulama Az-Zajjaj, tabaruj menampakkan bagian yang indah atau aurat dan segala yang mengundang syahwat lelaki non-mahram. Zadul Masir fi Ilmi At-Tafsir 3461. Berdasarkan dua pengertian menurut para ulama di atas, maka segala upaya wanita menampakkan kecantikannya di depan lelaki lain yang bukan mahram, termasuk bentuk tabaruj yang dilarang dalam Islam. Mengutip dari dalam kitab Al-Ajabul Ujab fi Ashkalil Hijab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani, bentuk tabaruj yang dilarang dalam Islam yaitu 1. Mengenakan jilbab yang tidak menutupi seluruh kepala hingga badan wanita. 2. Wanita yang memakai jilbab tetapi justru menjadi perhiasan bagi yang mengenakannya. 3. Memakai pakaian yang ketat ataupun tipis sehingga auratnya masih terlihat. 4. Wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi. 5. Wanita tetapi memakai pakaian seperti laki-laki. 6. Wanita yang memakai pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang modelnya berbeda dengan pakaian wanita pada umumnya dengan tujuan untuk membanggakan diri dan populer. Mari kita simak sebuah dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Di atas kepala mereka ada perhiasan seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena memang mereka itu terlaknat, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamus Shaghir, mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya. Padahal sungguh wanginya dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Terhalang dan tidak masuk surga bagi pelaku tabarruj. Berdasarkan dari dalil hadis Nabi SAW di atas, apabila kita refleksikan dalam kehidupan di era modern sekarang, di mana banyak sekali kreasi-kreasi dalam penggunaan dan pemakaian hijab, mungkin hal yang demikian telah banyak terjadi. Berjilbab namun berpakaian ketat seperti telanjang, hanya membungkus kulit dan terlihat lekuk-lekuk tubuh. Berjilbab dengan sanggul di kepala yang besar sehingga terlihat seperti punuk unta, dan aneka kreasi jilbab gaul yang tidak sesuai syariat Islam atau syar'i. Dalam keterangan dalil hadis di atas tampak jelas akan adanya ancaman keras dari perbuatan tabarruj atau memperlihatkan kecantikan, yaitu dengan ancaman tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tabarruj merupakan dosa besar, yaitu dosa-dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan laknat, kemurkaan, dan ditempatkan ke dalam neraka atau terhalang masuk ke dalam syurga. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita garis bawahi bahwa tabaruj atau memperlihatkan kecantikan itu hukumnya haram. Hal ini juga dijelaskan oleh seorang imam besar yaitu Imam As-San'ani dalam kitab Hirasatul Fadilah halaman 107 sampai dengan 108. Juga dijelaskan oleh Imam Al-Qadhi Al-Yasubi berdasarkan dengan hadis dalil di atas. Beliau menyatakan dalam kitabnya Al-Mu'lim Syarhu Shahihi Muslim menyatakan bahwa tabaruj adalah dosa besar. Tabaruj merupakan sunnah jahiliyah. Keburukan dan ancaman yang kedua dari tabaruj atau memperlihatkan kecantikan kepada umum, bahwa tabaruj adalah merupakan sunnah jahiliyah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Kitabullah Al-Quran yang berbunyi, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada kitab Al-Hijabu wal Fadailuhu halaman 4-6 dan kitab Al-Ajabul Ujab fi Askalil Hijab halaman 79-80. Tabaruj sangat berkaitan dengan dosa zina, syirik, mencuri, dan dosa besar lainnya. Dari tabaruj atau memperlihatkan kecantikan inilah bisa melahirkan timbulnya dosa besar lainnya, seperti perbuatan zina, baik zina pikiran, zina mata maupun perbuatan zina lahiriah, serta perbuatan dosa-dosa besar lainnya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu syariat untuk membaiat wanita muslimah dengan meninggalkan perbuatan tabaruj. Dalam sebuah dalil hadis Nabi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, Umaymah bintu Kukoikoh datang bertemu kepada Nabi untuk membaiat beliau atas agama Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Aku membaiat kamu atas dasar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak berbuat bohong yang kamu ada-adakan antara kedua tangan dan kakimu, tidak meratapi mayat dan tidak melakukan tabaruj, sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Hadis sahih oleh Imam Al-Hakim, Az-Zahabi dan Syekh Al-Albani dalam kitab Jibabul Mar'atil Muslimah halaman 119. Kebinasaan bagi wanita pelaku tabaruj. Pelaku tabaruj mendapat ancaman dengan kebinasaan bagi para wanita pelaku tabaruj. Hal ini sesuai dengan dalil sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ada 3 golongan manusia yang jangan kamu tanyakan tentang mereka, karena mereka akan ditimpa kebinasaan besar, yaitu orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin dan memberontak kepada imamnya, pemerintah atau penguasa, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu. Budak laki-laki atau wanita yang lari dari majikannya lalu ia mati dalam keadaan itu. Dan seorang wanita yang ketika suaminya tidak berada di rumah dalam keadaan telah dicukupkan keperluan hidupnya, lalu dia melakukan tabaruj setelah itu, maka jangan tanyakan tentang mereka ini. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan hadis hasan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Jibabul Mar'atil Muslimah. Keburukan-keburukan tabaruj yang lain. Perbuatan atau tindakan tabaruj yang dilakukan oleh para kaum wanita adalah merupakan salah satu sababiyah atau penyebab yang menjadikan mayoritas kaum wanita termasuk penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lihat keterangan lebih lengkap pada keterangan dari Syekh Al-Albani dalam kitab Jibabul Mar'atil Muslimah halaman 323. Dalam kitabnya Al-Hijabu wa Fadailuhu, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Lu'asyeh menerangkan secara spesifik keburukan-keburukan dari perbuatan tabaruj dengan berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi dan juga Al-Quran yang diantara lain sebagai berikut. Perbuatan dan tindakan tabaruj akan mendapatkan laknat dari Allah serta dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalil hadis sabda Nabi yang artinya,
Akan ada di akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di atas kepala mereka ada perhiasan seperti punuk unta. Laknatlah mereka, karena memang mereka itu terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Hadis riwayat At-Tabrani, sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Memperlihatkan kecantikan atau tabaruj merupakan perbuatan dan tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana penjelasan dari dalil-dalil di atas. Perbuatan tabaruj adalah sifat wanita penghuni neraka. Dalil hadis sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, ada dua golongan termasuk penghuni neraka yang aku belum melihat mereka. Pertama, orang-orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi, digunakan untuk memukul, menyiksa manusia. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan tabaruj akan membawa pelakunya kepada kegelapan dan kesuraman kelak hari kiamat. Tindakan tabaruj adalah perbuatan dan tindakan yang keji dan fahisyah. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan secara harfiah, arti kata dari wanita adalah aurat. Oleh sebab itu, menampakkan aurat adalah termasuk perbuatan yang keji dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitanlah yang selalu menggoda dan membujuk rayu, serta menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang keji. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 169. Perilaku dan tindakan tabaruj adalah sunnah yang dari syaitan, karena mereka berusaha dengan keras untuk membuka aurat wanita dan menyingkap hijab mereka. Oleh sebab itu, tabaruj adalah merupakan target utama tipu daya dari syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Perilaku memperlihatkan kecantikan atau tabaruj adalah suatu metode penyesatan orang-orang Yahudi, karena mereka berperan besar dalam usaha untuk merusak tatanan kehidupan manusia dengan cara memperlihatkan kecantikan wanita dan fitnah. Dan mereka sangat berpengalaman dalam bidang ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, takutlah kalian kepada fitnah dunia dan takutlah kepada fitnah wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama yang melanda Bani Israel adalah tentang wanita. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah penjelasan yang diambil dari berbagai sumber, yaitu Quran dan dalil hadis Nabi, para imam yang menerangkan dan menjelaskan berbagai ancaman dan keburukan dari perilaku tabaruj atau memperlihatkan kecantikan. Tabaruj adalah perilaku yang dilarang dalam Islam. Tabaruj merupakan penyesatan. Tabaruj adalah sunnah dari setan, hanya akan membawa kepada mereka dan terhalang masuk ke dalam surga. Masihkah Anda ingin melakukannya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.